Puluhan sumur warga di Kabupaten Kediri ambles, warga pun kesulitan air bersih dan harus mendapatkan kiriman dari BPBD setempat. Di pertengahan tahun 2017, pemerintah dikejutkan dengan penemuan ratusan kartu Indonesia Sehat di sebuah sungai di Kabupaten Blitar. Akhir tahun 2017 ini, seorang santri yang didakwa sebagai penada barang curian akhirnya dibebaskan dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kompas TV, independen, terpercaya. Dalam hitungan jam, tahun 2017 akan berakhir dan kita semua akan memasuki tahun 2018. Banyak hal yang terjadi di Kediri dan sekitarnya selama tahun 2017 ini. Dan tentu saja tim redaksi Kompas Kediri telah memilih informasi apa saja yang telah kita sajikan dalam 1 tahun terakhir ini. Informasi-informasi tersebut akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika dalam catatan Kompas Kediri 2017. Kita awali catatan Kompas Kediri 2017 dari seputar cuaca buruk yang membuat jembatan penghubung Kediri Tulungagung putus setelah tergerus derasnya air sungai. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita salah satu rumah aset milik Wali Kota Madiun yang tersandung kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Jembatan di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini Februari lalu putus dan tidak bisa dilalui. Jembatan yang berada persis di tengah-tengah perbatasan Kediri Tulungagung ini putus setelah diterjang derasnya arus Sungai Jegu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kediri lebih dari 3 jam membuat debit air Sungai Jegu cukup deras. Aliran sungai yang mengalir tersebut membawa material lumpur dan longsoran kayu yang diduga berasal dari pegunungan Wilis. Akibatnya pondasi jembatan terkikis hingga membuat bahu jembatan dengan lebar 8 meter itu ambrol. Jembatan dengan panjang 30 meter itu dibangun pemerintah Kabupaten Kediri pada 4 tahun yang lalu untuk memangkas jarak Kediri dengan Tulungagung. Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan tertutup di rumah B12 perumahan Greenland di Desa Kewadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Rumah ini milik Liana, rekan kerja dari Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Selain melakukan penggeledahan tertutup, KPK juga memasang papan penyitaan terhadap rumah dengan tipe 60 tersebut. Rumah dengan luas tanah 105 meter persegi itu dibeli oleh Liana pada tahun 2015 dengan harga 600 juta rupiah. Penyitaan itu dilakukan setelah diduga pembelian rumah menggunakan dana hasil dari pencucian uang pembangunan Pasar Besar Madiun yang dilakukan oleh Bambang Irianto. Sejauh ini, pihak pengembang perumahan telah dipanggil KPK ke Madiun untuk dimintai keterangan terkait pembelian rumah mewah itu. Sebelum melakukan penyitaan rumah di Kediri, KPK juga sempat menyita kantor Partai Demokrat Madiun yang diduga masih menjadi aset dari Bambang Irianto. Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Puluhan warga desa Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri bergotong royong membersihkan puing bangunan masjid yang roboh. Sejumlah bangunan masjid ini roboh setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 10 meter. Robohnya bangunan akibat longsor itu sempat membuat Marjuki dan kedua anaknya tertimbun material bangunan masjid yang roboh. Ketiga orang yang tengah menunaikan sholat maghrib itu akhirnya berhasil dievakuasi warga dalam keadaan selamat setelah melalui proses pencarian lebih dari 30 menit. Longsornya tebing setinggi 10 meter tersebut terjadi setelah wilayah Kediri diguyur hujan deras lebih dari 3 jam. Catatan Kompas Kediri 2017 juga menyoroti fenomena amblesnya puluhan sumur warga di Kabupaten Kediri. Akibatnya saluran air bersih milik warga rusak. Informasi lainnya soal peristiwa kebakaran Rumah Sakit Bayangkara Kediri yang membuat ratusan pasien dievakuasi. Tim Densus 88 melakukan penggeledahan di lokasi kursus bahasa Arab Al-Asriyah di kawasan Kampung Inggris, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Penggeledahan ini dilakukan di kamar milik Mahbub, warga Toli-Toli, Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah ditangkap tim Densus. Mahbub sendiri ditangkap tak jauh dari lokasi asrama saat mengendarai sepeda angin. Diduga pria 30 tahun tersebut tergabung dalam teroris jaringan Poso. Sementara itu pihak asrama mengaku selama 1 bulan Mahbub tinggal di lokasi tersebut tidak menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Dalam bersosialisasi dan belajar, Mahbub juga dikenal sebagai orang yang mudah bergaul.
Dari penggeledahan itu petugas tidak menemukan barang mencurigakan dan hanya menyita pakaian serta identitas Mahbub. Puluhan sumur warga di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri tiba-tiba ambles ke dalam tanah sedalam 8 meter. Bibir sumur beserta bangunan sekitar masuk ke dalam tanah. Warga khawatir amblesnya sumur ini merembet masuk ke bagian rumah. Untuk sementara waktu, beberapa warga memutuskan untuk mengungsi ke rumah sanak famili. Sementara itu, dari hasil penelitian tim PVMBG Bandung dan sejumlah elemen mahasiswa geologi, fenomena amblesnya sumur ini akibat intensitas hujan deras yang sering terjadi di wilayah ini. Selain itu, konstruk tanah di area tersebut merupakan tanah vulkanik muda yang material pasirnya belum sepenuhnya menyatu. Akibat amblesnya sumur ini, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan saluran air bersih milik warga rusak dan terpaksa harus mendapatkan dropping air dari pihak BPBD Kabupaten Kediri. Dan saudara, catatan Kompas Kediri 2017 kembali usai jeda berikut ini dengan informasi-informasi lainnya yang mewarnai sepanjang tahun 2017. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri.